Assalamualaikum Yo, warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Robek, Waalaikumsalam. selamat pagi Mas Robek. Ya, selamat pagi Mas Agus. Di sini apa namanya? Saya mewakili teman-teman ya, teman-teman kelompok saya gitu untuk mewawancarai Mas Robek gitu, untuk menyelesaikan matkul antar personal gitu. Ini sebenarnya tugas kuliah buat UAS gitu Mas Robek, untuk apa namanya? Mewawancarai mahasiswa yang berpengaruh gitu, atau bisa disebut mahasiswa berprestasi gitu juga ya. Kira-kira Mas Topik itu mahasiswa dari mana ya Mas? Dari Undip, Mas. Bisa memperkenalkan lebih dalam siapa itu Mas Topik gitu. Oke, selamat pagi Mas Agus. Ya, Perkenalkan ya, kembali saya Raffa Hidayat, biasa dipanggil Rofik. Saya mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, atau biasanya tuh orang-orang singkatnya teknik kimia gitu. Cuman kalau di D4 atau di S1 terapan, ada nomenklatur sendiri, ya, ini Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Di Universitas Diponegoro, Semarang, untuk saat ini saya semester 6 begitu Mas Agus. apa gitu yang menyebabkan apa namanya Mas Topik eh, memilih teknik industri kimia gitu. Oh ya, jadi yang pertama karena minat ya dengan bidang kimia, karena di SMA cukup tertarik gitu dengan bidang kimia. Terus pas kita buka-buka prodi nih, buka-buka jurusan, ternyata ada prodi TRKI gitu di Undip, dan kebetulan kan deket juga dari Boyolali, jadi mobilitasnya lebih gampang gitu. Akhirnya pilih di TRKI Undip, karena kan nanti kita bakal belajar tentang oil and gas dan lain sebagainya gitu, dan cukup minat sih tentunya bisa belajar oleokimia juga dan teknologi material gitu. Dengar-dengar saya buka apa namanya sosial media gitu. Mungkin Ya. dari Mas Topik itu salah satu mahasiswa berprestasi, dan dengar-dengar Mas Topik itu pernah mengikuti apa namanya pertukaran pelajar, katanya itu sampai di negeri Sakura ya, negeri Jepang. Apa benar Mas Topik? Ya, benar Mas Agus. Alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan di Jepang, nggak lama sih, hanya 10 total sama perjalanan 12 hari gitu di sana. Tapi alhamdulillah bisa berkesempatan buat pertukaran mahasiswa begitu dengan mahasiswa di Akashi College gitu. Bisa diceritakan gitu, bagaimana sih pengalaman mulai dari mendaftar dulu sebagai mahasiswa berprestasi gitu, dan Mas Robert ini nyangka nggak sih kalau terpilih dan lolos sampai ke Jepang gitu? Iya, awalnya sih nggak ini ya, nggak nyangka bisa mewakili Undip, tentunya mewakili Indonesia buat ke Jepang, karena kan di sana kita ada beberapa perwakilan negara juga. Nah, di sana juga kita ketemu orang-orang dari Malaysia, kemudian Mongol, terus ada Taiwan, Jepang sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak menyangka bisa ketemu dengan banyak orang di berbagai daerah, dari berbagai negara begitu. Mulai dari awal seleksi dari tingkat univ, ada wawancara dan sebagainya, kemudian nanti ada kita pengumpulan berkas di website Sakura Exchange Science Program itu. Jadi kayak perjalanannya yang dinikmatin gitu. Alhamdulillah bisa lolos, kemudian berkesempatan juga tahun ini buat daftar Filmapres, dan salah satu capaiannya yakni di hasil student exchange saya di Jepang ini gitu. Waktu mau daftar gitu, oh ini saya nggak bakal lolos gitu, pernah berpikiran seperti itu nggak ini Mas? Iya, tentunya pernah ya, karena kayak saya kemarin juga daftar ISMA atau program pemerintah yang Student Mobility Awards itu, cuma nggak keterima. Jadi kayak pas daftar Sakura Science Program, di pikiran saya cuman saya berusaha gitu untuk mendaftar karena saya pengen, hingga saya daftar gitu. Saya nggak nyangka bisa lolos gitu, karena ya satu hal yang ingin saya lakukan ya mencoba, karena kita nggak tahu gitu nanti ke depannya bakal lolos atau enggak. Tapi benar-benar nggak expect bisa lolos dan mewakili Undip, mewakili Indonesia buat ke Sakura Exchange Program ini sih. Hal apa yang memotivasi Mas Robek gitu sehingga meyakinkan gitu? Iya, hal yang memotivasi tentunya yang pertama dari kegagalan sebelumnya ya, karena saya sudah sempat beberapa kali gagal mengikuti seleksi gitu, bahkan 2 tahun saya ikut seleksi ISMED kan nggak lolos semua. Jadi itu yang menjadi pembelajaran buat saya. Akhirnya saya mencoba untuk memperbaiki apa yang kurang gitu, misal kayak di wawancara, ataupun misal di esai. Nah itu saya perbaiki. Kemudian di syarat-syarat itu biasanya tricky juga, harus detail syarat-syaratnya, nggak boleh ada yang ketinggalan. Jadi mulai dari situ saya mencoba memperbaiki supaya nanti dari Sakura ini bisa lebih baik gitu, lebih cepat pengurusannya atau lain sebagainya, sehingga bisa lolos itu sih. Mungkin dari selama awal mula mendaftar sampai hingga apa namanya selesai dari pertukaran mahasiswa itu, mungkin halangan atau kendala-kendala apa yang menurut Mas Topik sangat apa namanya susah diselesaikan gitu, mungkin hampir putus asa kah, atau
malah menambah semangat gitu. Buat kendalanya atau halangan ya, mungkin itu ada beberapa hal. Yang pertama pas di pendaftaran itu pendaftarannya timelinenya cukup cepat atau mepet, jadi saya harus mempersiapkan berkasnya itu secara secara maksimal dengan waktu yang seminimal mungkin gitu. Karena memang waktu itu pengumumannya mendadak juga, sehingga saya harus mempersiapkan berkas-berkas dan lain sebagainya secara cepat gitu. Kemudian waktu persiapan keberangkatan saya juga ada kendala di visa, tapi alhamdulillah bisa teratasi karena waktu itu saya mendaftar visa itu hamin 2 minggu dan itu tentunya sangat-sangat beresiko ya untuk saya tidak jadi berangkat karena apabila visanya tidak jadi. Tapi alhamdulillah bisa jadi juga karena ada bantuan dari dosen juga, kemudian karena ada teman-teman juga kita kolaborasi gitu, kita cari informasi gimana supaya bisa cepat dan lain sebagainya. Terus kalau di Jepang sendiri kendalanya mungkin dari bahasa ya, mungkin kalau orang-orang Jepang itu kan mungkin banyak yang bisa berbahasa Inggris, tetapi kebanyakan dari mereka juga tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi pun semisal bisa berbahasa Inggris, aksennya cukup sulit gitu dimengerti. Kalau menurut saya ya, karena menurut pribadi saya, orang Jepang kalau berbahasa Inggris itu aksennya salah satu yang sulit dipahami di telinga saya gitu. Tetapi dengan adanya kesusahan bahasa saya jadi kayak belajar sedikit-sedikit gitu, kayak frase-frase yang mudah aja misalnya ngucapin terima kasih terus kayak dan lain sebagainya supaya ngerasa lebih dekat aja sama dosen-dosen di sana kemudian teman-teman di sana gitu. Tapi overall dosen di Jepang kemudian masih di Jepang juga tetap menggunakan bahasa Inggris gitu, jadi tidak terlalu mengalami kesusahan. Tapi tetap aja nanti kalau misalnya ada trip ataupun ada kunjungan gitu memang harus didampingi sih sama orang Jepang asli karena kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Banyak juga ya Mas Rofik ya kendala-kendala yang apa namanya eh, harus dilalui gitu. Nah mungkin hal apa gitu selama pertukaran mahasiswa yang Mas Rofik dapat gitu, apakah wah ini bisa membuat saya memiliki apa namanya pengalaman yang begitu luas, bisa memotivasi teman-teman gitu agar apa namanya menekuni gitu di dunia perkuliahan atau yang lainnya gitu. Mungkin apa motivasi Mas Rofik buat rekan-rekan yang melihat video ini nanti gitu. Nah, tentunya dengan adanya pengalaman di Jepang ini ya, itu kan memberikan pandangan yang luas saya terhadap dunia studi dan juga karir di masa depan. Karena menurut saya di Indo aja tuh nggak cukup gitu. Kita harus coba untuk explore dunia tuh luas. Saya mau di Indo aja, jadi coba buat teman-teman atau diri saya sendiri juga tertantang supaya bisa lebih baik atau lebih explore lagi ke depannya gitu. Kemudian dari sini saya juga termotivasi terkait dengan bidang sains dan teknologi. Terus kayak ada keinginan gitu untuk cobalah kedepannya di Indonesia dikembangkan teknologi-teknologi seperti yang di Jepang gitu karena saat landing di bandara semuanya sudah disuguhkan dengan teknologi kalau di Jepang, mulai dari pelayanannya kemudian bahkan kamar mandinya atau toiletnya itu semua dengan full dengan teknologi, jadi kayak ngasih gambaran kepada kita supaya memperluas pandangan dan juga mengimplementasikan suatu teknologi terhadap perkembangan zaman gitu. Kemudian berdasarkan pengalaman sendiri, kalau di Jepang itu tertib banget, kemudian pekerja keras orangnya, tertib waktu, tertib suasana, menghargai suasana begitu. Jadi semisal kumpul jam 8 ya harus jam 8 itu kumpul, bukan jam 8 baru OTW gitu-gitu. Sehingga itu mengajarkan saya tentang kedisiplinan. Kemudian orang Jepang terkenal dengan kerja keras ya, terlihat dari teman-teman saya yang cukup aktif, cukup kerja keras gitu dalam kelompok, karena kita juga ada kelompoknya untuk pembelajaran, jadi itu bisa membuat saya belajar gitu tentang karakter seseorang di Jepang seperti apa dan juga teman-teman dari negara lain gitu. Sehingga dengan adanya membangun atau jejaring internasional itu bisa mengubah atau mendukung karir kita. Jadi buat saya dan juga rekan-rekan bisa lebih ekspor lagi, lebih memperluas pandangan lagi, kita cari informasi terkait dengan hal-hal apa aja yang belum ada di Indo, bisa kita apa ya, kita ambil, kita resapi supaya nanti bisa kita implementasikan di negara sendiri. Itu sih. Oh ya, terima kasih Mas Robert ya. Mungkin bagi rekan-rekan ya, jangan takut untuk pernah mencoba gitu kan, walaupun gagal ya seperti Mas Robert itu kan pernah apa namanya mencoba beberapa kali dan ternyata gagal dan dia membulatkan tekad gitu kan, mencoba lagi kan dan akhirnya berhasil gitu. Mungkin Ya, itu benar. sedikit memotivasi ya bukan buat teman-teman gitu bahwa apa namanya kegagalan itu bukan suatu hal yang sulit dilakukan kembali untuk mencapai tujuan lagi gitu. Terakhir nih Mas Rope gitu, motivasi gitu buat teman-teman yang menonton nanti, kata-kata motivasi gitu, sedikit aja buat teman-teman. Oke, mungkin sedikit closing statement ya dari aku. Teman-teman jangan takut untuk gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Karena percayalah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi ambil kesempatan atau hilangin kesempatan, atau lupakan kesempatan apabila kamu telah melewatinya. Itu sih. Oh ya, terima kasih ya Mas Rope, terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktu gitu untuk Ya, sama-sama Mas wawancarai Agus. gitu. Mungkin Mas Rope juga sibuk ya kan. Ya mungkin terima kasih ya.
Selamat pagi Mas Topik. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi pagi Mas wabarakatuh. Agus.